Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatad dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban khaira amala. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah nyatakan demikian. Harta, anak merupakan perhiasan dunia. Amal yang soleh, kata Allah, merupakan suatu harapan yang besar nanti untukmu. Jadi ayat ini juga pernah diterangkan oleh Imam Ali bin Abu Talib. Nanti kita waktu menjelang kematian, kematian itu sekitar beberapa menit lah menjelang kematian, kita akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita semua. Jadi kita akan tahu nanti setelah kita mau menjelang kematian nanti. Pertama yang diperlihatkan Allah kepada kita, harta kita. Jadi harta kita itu bisa dialog dengan kita. Kita dalam cemas, dalam ketakutan. Nanti diperlihatkan Allah harta kita. Lalu kita dialog, wahai harta, apa usahamu untuk menolong aku saat ini? Sedangkan aku dalam keadaan ketakutan, cemas. Apa usaha engkau untuk menolongkan aku? Dahulunya aku berusaha mencari engkau, banting tulang. Bersungguh-sungguh aku mencari engkau dan aku takut kehilangan engkau. Sekarang aku mohon kepada engkau, apa bantuan engkau terhadap aku? Aku dalam keadaan bahaya begini. Apa usaha engkau? Harta itu menjawab, aku akan bantu engkau sekedar untuk keperluan kain kapan. Cuma keperluan kain kapan yang bisa dibantu. Sedang kekayaan kita luar biasa. Punya uang yang begitu banyak di bank, beratus miliar. Dan mempunyai mobil yang mewah yang miliaran harganya. Dan mempunyai kebun dan sebagainya. Kekayaan luar biasa yang bermiliar-miliar yang kita miliki. Tapi hanya sekedar dia mampu untuk membeli kain kapan saja. Karena harta itu menjawab, nanti kami akan dibagi-bagikan ahli warismu. Yang kita cari selama ini hanya dapat kain kapan untuk kita. Coba kita renungkan bersama. Kita banting tulang berusaha, takut kita kehilangan harta waktu itu. Tapi hanya waktu kita meninggal, dia mengatakan hanya sekedar untuk keperluan kain kapan. Itulah yang namanya harta yang kita cari bersusah payah itu. Yang kedua, anak. Anak itu kita cintai, kita sudah mengetahui anak, kita sayangi, kita cintai. Bahkan kita duluan keperluan dia dari keperluan kita. Anak juga diperlihatkan oleh Allah. Wahai anakku, dulunya aku mengutamakan engkau dari kebutuhan aku, nak. Ibu juga demikian mengatakan, aku nak mendulukan keperluan engkau, nak, di atas keperluan ibu. Sekarang apa usahamu, nak? Apa usahamu, nak, untuk menolong aku? Untuk menolong ibu atau untuk menolong bapak saat ini? Bapak dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, nak. Apa usahamu, nak? Anak itu spontan menjawab, wahai ibuku, wahai bapakku, aku cuma dapat membantumu sekedar mengantarmu sampai ke liang lahat. Maksudnya pemakaman, sampai ke sana saja. Setelah itu kami pulang. Kami juga mempunyai kebutuhan lain yang harus kami selesaikan, Ma, Bu, Bapak. Itu jawaban anaknya. Kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan ketakutan, sudah diperlihatkan oleh Allah. Kalau kita dalam keadaan begitu, neraka sudah diperlihatkan oleh Allah. Kita dalam keadaan sedih. Ibarat hidup dunia, kita sudah bangkrut. Kalau dulunya kita dalam keadaan kaya, semua orang senang dengan kita. Itu pakcikku, itu pamanku, itu kemonaanku. Setelah kita bangkrut, satu demi satu meninggalkan kita. Nah, berikutnya Allah perlihatkan juga dalam amal soleh. Kita dialog dengan amal soleh itu. Wahai amal soleh,
Apa usaha engkau membantu aku? Aku sadar, aku sangat sedikit sekali berbuat untukmu. Sekarang, bisakah engkau untuk menolong aku? Aku dalam keadaan cemas. Amal soleh itu menjawab, jangan khawatir, aku tetap menemanimu hingga kamu menemui Allah. Inilah amal soleh yang paling utama, sahabat yang paling baik, orang lari semua, dia tetap setia pada kita. Ini yang dikatakan teman setia, teman sehidup semati. Itu sangat penting. Makanya pada hari ini juga saya menghimbau, mari kita berbanyak-banyak membuat amal soleh. Amal soleh itu amal yang menurut Allah dan Rasulnya, bukan dibuat-buat. Maksudnya amal berdasar ada petunjuknya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu ada petunjuknya. Jadi barulah kita termasuk amal yang soleh. Tapi kalau kita tidak berdasarkan petunjuk, itu namanya amal salah. Bukan soleh namanya. Yang dinilai Allah amal soleh menurut pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di sini saya juga mengimbau kepada para remaja ataupun seorang pemuda yang ingin mencari suaminya, carilah wanita yang soleha. Inilah merupakan suatu kekayaanmu nantinya yang akan bisa membantu. Ya, wanita yang soleha. Jangan kamu hanya tergiur dengan kecantikan. Kecantikan itu hanya sifatnya sementara. Nanti setelah itu akan luntur semuanya. Tapi yang amal soleh itu selama-lama sifatnya dari dunia hingga akhirat. Begitu juga para wanita kalau mau cari cari suami, carilah suami yang soleh. Suami yang soleh itu yang paling utama. Calon nanti carilah yang soleh. Itu membawa kamu kebahagiaan. Jangan tergiur dengan harta dan kedudukannya. Harta, kedudukan itu sifatnya sementara. Ya, kalau setelah berakhir nanti kedudukan itu, maka kita juga satu demi satu orang akan lahiri daripada kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan pada hari yang berbahagia ini. Marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah. Semoga kita nanti ditempatkan Allah ke tempat yang mulia di sisinya. Dan tetap kita dibangkit bersama Rasul dan Ahlul Baitnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.